Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat religi rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber penyuluh agama Islam Kabupaten Lampung Barat. Yang pertama adalah Kiai Abdul Haris, Sarjana Hukum Islam. Selamat sore, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ini oleh Ustadz Sugeng, Sarjana Hukum Islam. Selamat sore, Pak Ustadz Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yai. Ini sekarang ini banyak fenomena ataupun orang itu melakukan penyembelihan, karena topik kita pada hari ini adalah babakan penyembelihan, yang mana sekarang ini untuk penyembelihan itu kan untuk keabsahannya juga untuk keafdolannya, ini kan bukan hanya sekedar bisa tapi harus betul-betul diperhatikan ya Pak Sugeng. Nah untuk itu untuk pengantar kita pada kesempatan sore hari ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan mungkin akan kita pertanyakan. Ini yang pertama untuk Pak Ustadz Sugeng dulu nih. Ini hal apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum kita ini melakukan penyembelihan? Itu monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang penting ketika kita mau menyembelih hewan. Terkadang itu memang dia itu bisa memotong, tapi secara mental itu dia mungkin nggak berani atau mungkin melihat darah itu takut. Nah ini juga akan menentukan sah dan tidaknya. Ketika dia menyembelih kemudian ada rasa grogi, ada rasa takut dengan darah, maka ada sesuatu yang itu harus terputus dalam ketika penyembelihan itu tidak terputus. Nah itu juga sangat menentukan ya, mental. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting ketika orang mau menyembelih hewan. Mana yang harus terpotong, kemudian mana yang menjadi sunnah, itu juga perlu diperhatikan. Artinya bukan aja sekur. Iya, tidak hanya sekedar dia itu secara mental tapi tidak tahu pengetahuan. Yang penting mati. Betul. Nah itu sangat menentukan sah dan tidaknya untuk dikonsumsi. Iya betul. Karena di beberapa tempat saya menemui itu dia hanya sekedar melihat bahwa ini sudah disembelih. Iya. Ternyata ketika itu salah memegang atau mungkin bahasanya itu ya dia itu memotongnya itu agak ke atas. Itu ternyata ada yang tidak terputus. Salah satunya adalah hulkumnya itu. Oh iya. Jadi ketika dia tertarik ke bawah, dia tidak terputus tapi hanya ketarik saja. Dan itu masuk kategori yang tidak sah. Nah itu yang perlu diperhatikan. Ini mental, kemudian cara ya harus tahu ininya yang kaifiahnya, yang harus terputus itu yang mana saja agar menjadi hewan yang sah untuk dikonsumsi seperti itu. Ya termasuk mungkin untuk alat mungkin ya Pak Ustadz ya. Oh ya, ini penting sekali ini alat. Alat ini harus benar-benar tajam. Jangan sampai ketika kita memotong hewan itu senjatanya atau pisaunya atau goloknya itu tidak tajam. Karena itu potensi menyiksa hewan. Oh iya. Ini kasihan hewan. Hewan juga punya pri kehewanan ya. Jadi kita harus menghewankan hewan. Iya. Kalau manusia memanusiakan manusia. Manusia memanusiakan hewan. Jadi untuk menyembelih hewan itu juga ada adabnya. Betul. Salah satunya adalah pisaunya atau alatnya itu harus tajam. Jadi ketika untuk memotong itu sekali atau dua kali bisa terpotong yang harus terpotong tadi. Maka menjadi sah. Nah itu penting itu. Siap. Ya. Terima kasih banyak ini Pak Ustadz. Ini kita nambah pengetahuan. Untuk ini ada lagi yang sering dipertanyakan oleh masyarakat itu Mbah Yai. Mbah Yai ini ada juga yang di dalam penyembelihannya itu iki jane
pas opora lah ini. Terus bagaimana untuk ngecek ini sah atau tidak sahnya ini ya? Monggo ya. Oh iya, terima kasih. Pada intinya yang sangat vital dan perlu diperhatikan sah dan tidaknya menurut pandangan agama dalam segi atau dalam bidang menyembelih hewan yang halal dimakan loh. Oh, bukan hanya mati saja ya. sembarang hewan, iya, kok malah disembelih asalkan terputus. Nah ini ada 3 ya. Dalam beberapa kitab fikih yang kita pelajari bersama bahwa ada 3 bagian yang itu syarat mutlak harus terputus. Jadi yang pertama di bawah jakun itu ada saluran pernafasan. Ya, saluran pernafasan, kemudian yang kedua adalah saluran makan. Ya, saluran makan berupa kerongkongan dan lain sebagainya, ada beberapa bagiannya. Kemudian yang ketiga ada pembuluh darah yang 2, kalau kita ketahui itu 2 itu kanan dan kiri, itu pembuluh darah atau urat nadi. Urat nadi ya. Iya, urat nadi. Jadi 3, yang pertama itu adalah saluran pernafasan, kemudian yang kedua ini adalah saluran makanan, terus kemudian yang ketiga ini adalah urat nadi. Dan urat nadi harus diingat itu rata-rata orang karena ketika menyembelih itu posisi hewan itu miring, entah itu ayam ataupun kambing, kerbau dan lain sebagainya. Ini yang jarang sekali dan bahkan sering terlupakan, ini bagian yang bawah. Oh iya, jadi betul. Padahal yang namanya urat nadi pembuluh darah itu kanan dan kiri. Nah, maka di situ harus kena semua. Nah, gitu. Terus ini ya, mungkin masyarakat kita ini banyak yang belum paham, mungkin ya ada yang terlupakan. Itu kalau untuk mengetahui ini jakumnya, ini itu untuk batasannya seperti apa ya? Oh iya. Nanti ada beberapa standar agar penyembelihan ini bisa afdol atau lebih utama. Makanya nanti dalam bahasan dzabihah ataupun dalam bab penyembelihan itu ada beberapa sunnahnya. Kenapa ditentukan ada yang wajib, ada yang sunnah? Karena agar nanti kalau yang sunnah ini nanti akan bisa dilaksanakan, nanti akan menutup kemungkinan dan kemungkinan kecil untuk tidak sah. Salah satu diantaranya letak dari 3 urat itu tadi itu adalah di bawah jakun. Kalau kita manusia ini bisa diraba. Artinya kita bisa merasakan ini jakumnya gitu. Ya, ini jakun, makanya sunnahnya penyembelihan itu yang paling bagus disunnahkan di pangkal leher. Ya, pangkal leher itu berarti leher yang bagian paling bawah, coro bahasa Jawane dipok. Jadi artinya begini, kalau ada beberapa kaitan yang ketika korban ini biasanya hewan korban, ini kadang-kadang ada sih ya tradisi yang tidak saya sebutkan di beberapa daerah itu nanti kalau korban biasanya kalau yang bagiannya yang menyembelih itu biasanya akan dikasih kepalanya dan lain sebagainya. Nah, ini motongnya. Iya, motongnya begini. Padahal itu bukan masalah ini kepala mau dikasihkan kepada siapa itu bukan, tetapi kesunahannya adalah betul. Di pangkal leher, berarti kan bagian bawah. Nah itu ya yang biasanya stigma masyarakat, kayak sing beleh atau itu yang menyembelih pasti dapatnya kepala sehingganya motongnya agak ke bawah. Itu malah sebenarnya malah syariat yang paling benar itu ya. Sedangkan stigma masyarakat kan nggak seperti itu. Iya, betul. Tergantung ini siapa yang akan dapat yang akan dapat kepala, apakah panitianya, apakah yang nyembelih. Nah, kalau yang nyembelih agak sirik nih misalkan, nanti agak ke atas. Nah, betul itu. Agak menarik ini ya. Terus yang kedua, ini untuk saluran nafas. Saluran nafas itu mungkin untuk penyembelihannya mungkin ya tidak jauh beda dengan jakum tadi ya ini ya. Artinya ketika jakum ini sudah kita raba, di situ ya sudah langsung kita lakukan pemotongannya gitu ya. Jadi sebutannya dalam fikih itu hulkum. Hulkum.
Terus ini untuk Pak Ustadz Sugeng ini, bagaimana sih cara penyembelihan hewan yang sah ataupun yang baik itu? Bagaimana ini? Menurut ajaran Islam lah, syariatnya. Ini ada beberapa hal, jadi yang perlu diketahui, ini syarat sahnya sembelihannya mungkin salah satunya. Jadi yang paling utama, yang pertama adalah penyembelih itu berakal. Berakal ya. Nah, jadi seumpama nih ada penyembelih hewan kok dia dalam keadaan mabuk atau gila gitu ya? Atau gila. Nah, itu menyembelih walaupun dengan kalimat Allah mengucapkan bismillah, tapi kan dia tidak sadar sedang menyembelih hewan. Karena di situ syaratnya harus berakal. Jadi harus benar-benar dia sadar. Jadi kalau yang menyembelih orang mabuk atau mungkin orang gila ya tetap tidak sah walaupun dia mengucapkan kalimat Allah. Kemudian yang kedua adalah muslim ya, beragama Islam. Ini penting karena jangan sampai ketika kita harus benar-benar ketahui ya, karena di beberapa tempat itu kita harus benar-benar pastikan ketika kita seorang muslim, kita pengen konsumsi hewan yang halal, yang bisa dikonsumsi, kita harus perhatikan agama. Kita bukan mendeskripsikan agama lain, bukan, betul, tapi kita kaitannya dengan syariat. Kehalalan itu tadi. Kehalalan itu, karena syaratnya harus muslim atau ahlul kitab lah, gitu ya. Kemudian selanjutnya niat menyembelih karena Allah. Jangan sampai ketika seseorang dalam hatinya itu ketika menyembelih, kan ada itu kalau zaman dulu itu ada untuk sesembahan. Diniatkan yang lain. Diniatkan untuk yang lain. Jadi mungkin dikasihkan ke leluhur atau mungkin apa ya, penunggu atau apa. Nah, itu yang nggak boleh juga itu. Itu masuk tidak halal dikonsumsi hewannya ya. Kemudian menyebut nama Allah atau membaca bismillah. Nah, itu lafadznya ya, bisa kalimat Allah yang diucapkan. Jadi bismillahi Allahu akbar itu juga bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi kaitannya dengan alatnya. Alat yang digunakan harus tajam. Kita harus menghewankan hewan yang mau kita potong. Jadi jangan sampai ketika kita mau menyembelih hewan alatnya tidak tajam, nah itu akan menyiksa. Ya kasihan juga Mas ya. Kemudian selanjutnya memutus tenggorokan tadi ya yang disampaikan Pak Yai tadi, atau hulkum ya. Kemudian 2 urat nadi yang di kiri kanan itu masuknya sunnah Pak ya. Nah yang wajib satu lagi itu adalah kerongkongan atau mari, jalur makan ya. Jalur mari dengan sempurna, syaratnya dengan sempurna. Jadi ketika ada penyembelihan, ini contohnya mungkin seperti ayam ya gitu. Nah ketika dipotong kemudian biasanya itu yang jarang sekali terpotong, yang kalau dia itu mungkin nggak teliti, itu adalah jalur ini apa namanya, yang dia nyambung dengan lidah. Ya, itu biasanya kalau dia terlalu naik, terlalu dekat dengan leher, itu dia potensinya itu ketarik. Apalagi senjatanya nggak tajam, nah itu potensinya ketarik bukan terpotong. Nah itu masuk kategori yang tidak halal dikonsumsi. Nah kesimpulannya, jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi ketika hewan itu ingin kita konsumsi karena kita muslim, yaitu syarat-syarat utamanya. Itu yang masuk yang menjadi syarat utama bagi penyembelih yang ingin menyembelih hewan. Terima kasih. Terakhir Pak Yai, pesan-pesan untuk para juleha atau juru sembelih halal apa Pak Yai? Monggo Pak Yai. Untuk closingnya Pak Yai. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Karena pentingnya sembelihan, kaitannya sekarang ini kan mohon maaf, masyarakat kita khususnya yang muslim ini kan kadang-kadang dan memang sudah terbiasa, mereka ketika mau mengkonsumsi daging daripada menyembelih sendiri, mereka pokoknya ndang pesen lah sama tukang ayam, penjual ayam, dan tanpa memperhatikan apakah praktek penyembelihannya ini sah secara
agama ataupun apa dengan benar. Nah, makanya dalam khususnya di Kementerian Agama di Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengadakan beberapa pelatihan yang kaitannya untuk meminimalisir ya, terutamanya para pengusaha. Saya pesan untuk berhati-hati dan sekiranya nanti, karena apa saya sampaikan seperti ini, karena ini sangat fatal kalau sembelihan dari hewan yang halal dimakan itu nantinya sudah dikonsumsi sekian banyak orang itu sehingganya menjadi tidak halal. Kan ini berarti penanggung dosanya ya si penyembelih. Maka hati-hati sampai saya sampaikan untuk memperhatikan, dan kalau bila perlu mohon maaf jangan gengsi. Artinya misalkan ada seseorang yang sudah mengikuti dalam hal ini misalkan pelatihan juleha, mentang-mentang dia mohon maaf sudah punya usaha besar, langganannya di mana-mana, tapi untuk ikut praktek ataupun ikut pelatihan yang kaitannya dengan penyembelihan yang benar, kadang-kadang dia merasa gengsi. Nah, ini mohon maaf merasa senior. Maka oleh sebab itu ya sekali lagi untuk penutup dalam kesempatan ini saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama berhati-hati dan ikuti apa yang menjadi semacam ketentuan-ketentuan syarat dalam penyembelihan yang halal dalam pandangan Islam, agar para warga masyarakat ataupun para calon-calon konsumen dan konsumsi daging ini bisa mendapatkan dagingnya berkah, mendapatkan semacam kesunahan, karena rata-rata mereka itu, apalagi tradisi kita dalam Nahdlatul Ulama, sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya acara, ini rata-rata menggunakan yang namanya daging. Iya, betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak Yai, Ustadz Sugeng atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita bersama, wawasan untuk para pemirsa, sahabat religi sekalian, dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia hatta akhirah. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.